Orang kalau tidak sehat, bagaimana dia bisa datang untuk sholat berjamaah? Bagaimana dia untuk datang ke majelis ta'lim, majelis dzikir? Bagaimana dia bisa mengerjakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Sulit sekali. Namun alhamdulillah kita diberikan sehat dan juga wal faragh, sempat. Banyak di luar sana orang yang tidak sempat, sibuk, capek mengurusin dunia, kerja pagi, siang, sore, sampai malam baru pulang, sehingga apa? Tidak bisa untuk salat berjamaah di masjid karena sibuk, capek tubuhnya. Maka alhamdulillah kita diberikan sehat walafiat dan diberikan kesempatan. Ada orang yang punya waktu luang tapi badannya nggak bisa. Dia sakit. Dan sebaliknya ada orang yang tidak sakit tapi dia sibuk. Tidak punya waktu untuk datang. Maka alhamdulillah dua-duanya kita dapatkan sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala yang berusaha untuk tetap istiqamah, salat berjamaah subuh, ikut majelis taklim, datang ke majelis-majelis ilmu. Ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga nikmat ini sehingga kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Orang-orang yang tambah baik, tambah baik, tambah baik. Berapa banyak orang yang menyia-nyiakan waktunya. Ketika dia masih muda, dia enggan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Ketika dia sudah tua, sudah renta, tubuhnya mulai gemetar, baru mau berangkat ke masjid. Matanya sudah rabun, baru membaca Al-Quran. Suaranya mulai bergegar, gemetar, baru dia mau baca zikir, sholawat, dan lain macam sebagainya. Bergantian tahun ini mudah-mudahan bisa menjadi bahan untuk kita introspeksi diri. Sebagai umatnya Rasulullah SAW, kita diajarkan untuk muhasabatun nafas, introspeksi diri. Apakah selama hidup kita ini kita sudah benar-benar menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan selama ini kita sholat, namun sholat kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kita mengerjakan puasa, puasa kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kita berzakat, mengeluarkan infak, jangan-jangan infak kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan, daripada ciri-ciri orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, kullama zida fi amalih zida fi khaufih. Setiap dia bertambah amal perbuatannya, ibadahnya, dia bertambah khauf, bertambah takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sadar bahwa sesungguhnya ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan hidayah, merupakan taufik sehingga dia bisa mengerjakan tersebut. Dia takut jangan-jangan enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sering mengatakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Orang-orang yang saleh tatkala bertambah ilmunya, kullama zida fi ilmi zida fi tawadu'ih. Tatkala dia bertambah ilmunya, maka bertambah pula ketawaduannya, kerendahan hatinya. Dia tidak sombong. Maka orang-orang yang saleh tersebut akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Man tawadha'a rafa'ahu Allah wa man takabara wada'ahu Allah. Siapa orang-orang yang tawadu, maka akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, wa man takabbara, siapa orang-orang yang sombong, yang bangga diri, wada'ahu Allah, maka akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tawadhu merasa tidak punya amal apa-apa, merasa tidak punya ibadah apa-apa, merasa semua ibadahnya tidak ada artinya di mata Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang tatkala dihisab dia yadkhulunal jannah bighairi hisab. Ada seorang diceritakan tatkala masuk surga, dia masuk surga tanpa hisab. Kemudian tatkala akan berhenti, tatkala akan melangkah, satu langkah masuk ke surga, Allah Subhanahu wa taala menyeru dari langit, dari arsy-Nya Allah. Ya abdi udkhulu ila jannah birahmati. Wahai hambaku, masuklah engkau ke surga karena rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Namun kata hamba tersebut, ya Allah, ini sesungguhnya aku sa'adkhulu ila jannah bi ibadati. Sesungguhnya aku akan mau masuk ke surga dengan ibadahku ya Allah. Ini umat tersebut daripada umatnya Nabi Musa diceritakan yang sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 500 tahun. Bayangkan ibadah
selama 5 tahun. Dia tidak bekerja, tidak punya istri, dia tinggal di hutan, ibadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyeru kepadanya, "Wahai hambaku, masuklah engkau ke surga dengan rahmatku." Tapi dia mengatakan, "Ya Allah, inni sa'adkhulul jannata." Sesungguhnya aku akan masuk ke surga bi ibadati, sebab ibadahku ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggilnya kembali kepada yaumul mizan, kepada timbangan. Kemudian ditimbanglah ibadahnya selama 200 tahun dengan kedua matanya. Kedua matanya ditaruh di sebelah kanan, kemudian ibadahnya ditaruh sebelah kiri selama 500 tahun. Subhanallah, ternyata masih lebih berat kedua matanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Berkat kita berikan nikmat, bisa melihat berapa banyak kebaikan yang bisa kita kerjakan. Kita bisa ngaji, kita bisa datang ke masjid tanpa dituntun. Kita bisa berzikir bersama-sama, kita bisa melihat wajahnya orang-orang yang saleh. Berapa banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita karena sebab mata kita. Ini baru mata kita. Belum tangan kita, belum mulut kita, belum telinga kita. Alangkah besar nikmat Allah yang diberikan kepada kita. La tuhsuha, sampai kita nggak bisa menghitung besarnya nikmat tersebut. Maka patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.